Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Suwahyuni, anak 502626104. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang JMI yang merupakan subbab dari framework tata kelola IT. Nah, jadi JMI itu sendiri itu apa sih? Nah, singkatan dari JMI ini yaitu Capability Maturity Model Integration. Nah, itu merupakan model pendekatan dalam penilaian skala kematangan dan kemampuan sebuah organisasi perangkat lunak. Nah, JMI ini awalnya tuh dikenal sebagai Capability Maturity Model atau JMMM yang dikembangkan oleh Software Engineering Institute di Pittsburgh pada tahun 1987. Nah, namun perkembangannya selanjutnya JMMM menjadi JMMI. JMMI mendukung proses penilaian secara bertingkat. Penilaian tersebut berdasarkan kuesioner dan dikembangkan secara khusus untuk perangkat lunak yang juga mendukung peningkat proses. Nah, JMI ini suatu pendekatan perbaikan yang memberikan unsur-unsur penting proses efektif bagi organisasi. Nah, praktik-praktik dari terbaik JMI ini dipublikasikan dalam dokumen-dokumen yang disebut model yang masing-masing ditujukan untuk bidang yang berbeda. Nah, framework JMMI ini model yang sudah terkenal secara global sebagai model referensi yang dikembangkan melalui best practice yang memberikan petunjuk untuk meningkatkan proses yang dapat memenuhi target bisnis dari suatu organisasi. Nah, CMMI ini sendiri memiliki 4 aturan yang dapat disesuaikan menurut organisasi IT, yaitu System Engineering, Software Engineering, Integrated Product and Process Development, dan Supplier Sourcing. Nah, CMM ini terdiri dari rangkaian praktis. Nah, dalam rangkaian praktis ini ada rambu-rambu yang rekomendasi yang ada diikuti. Nah, praktis ini yaitu ada generic praktis dan spesifik praktis. Nah, ketika sudah mengimplementasikan praktis dengan sempurna, selanjutnya kita sudah diakui untuk memenuhi goals. Nah, sama seperti praktis, ada juga generic goals dan specific goals. Nah, SQ dan EQ ini dikelompokkan menjadi proses area atau PA. Nah, prosesnya itu seperti ini. Saat ini terdapat 2 bidang minat yang dicakup oleh JMMI, yaitu development, pengembangan, dan akuisisi atau akuisisi. Nah, versi terkini JMMI adalah versi 1.2 dengan model yang tersedia yaitu JMMI Dev atau JMMI for Development yang dirilis pada Agustus 2006 dan ditujukan untuk proses pengembangan produk dan jasa, serta JMMI AG yang dirilis pada November 2007 dan ditujukan untuk manajemen rantai supply akuisisi setelah proses outsourcing di pemerintah industri. Nah, CMM ini menangani jalan yang harus ditempuh suatu organisasi untuk bisa mengelola proses yang terpetakan dengan baik, yang memiliki tahapan terdefinisi baik. Asumsi yang berlaku di sini adalah bahwa dalam organisasi yang matang dimungkinkan untuk mengukur dan mengaitkan antara kualitas produk dan kualitas proses. Nah, terlepas model mana yang dipilih oleh suatu organisasi, praktik-praktik terbaik JMM ini harus disesuaikan dengan masing-masing organisasi, tergantung pada sasaran bisnisnya. Selanjutnya di sini kita akan memasuki level-level yang ada di JMI. Jadi di JMI itu ada 5 level. Yang pertama itu initialis pada maturity level 1 ini proses biasanya berbentuk ad hoc. Yang kedua itu di sini ada manage. Organisasi ini mencapai seluruh spesifik dan generic goals pada level 2. Nah, semua pekerjaan yang berhubung dengan proses-proses
yang terjadi saling menyesuaikan diri agar dapat diambil kebijakan. Lalu yang ketiga ada definite pada maturity level 3 ini, sebuah organisasi telah mencapai seluruh spesifik generic goals pada level 2 dan 3. Lalu kemudian yang level keempat ada quantitative manage. Nah, jadi pada maturity level 4 ini, sebuah organisasi sudah mencapai seluruh spesifik dan generic goal yang ada pada level 2, 3, dan juga 4. Nah, yang terakhir maturity level 5 yaitu optimizing. Nah, pada maturity level 5 ini, organisasi sudah mencapai seluruh spesifik dan generic goals dari level 2, 3, 4, dan 5. Nah, di level 5 ini fokus kepada peningkatan proses secara berkesinambungan melalui inovasi teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.